Perkenalkan, nama saya Gladys Melani Kristalina Tanimbiri dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis jurusan Manajemen Angkatan 2019 Universitas Cendrawasih Jayapura. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi pada bab 11 yang berjudul Varians, Covariance, dan Beta. Varians dan covariance dan beta sering dipakai sebagai alat dalam mendukung pengambilan keputusan. Salah satu fungsi dari penggunaan varians, covariance, dan beta diharapkan mampu memperkuat dalam pengambilan keputusan secara jauh lebih akurat. Pada bab ini, kita akan melihat bagaimana penggunaan dari varians, covariance, dan beta dalam mendukung pengambilan keputusan. Definisi beta. Beta menunjukkan hubungan gerakan antara saham dan pasarnya. Saham secara keseluruhan. Beta dilihat sebagai risiko sistematis atau systematic risk. Risiko sistematis sering juga disebut dengan risiko pasar atau market risk. Secara konsep, risiko pasar sangat sulit untuk diverifikasi, namun sudah menjadi kecenderungan kaum pakar keuangan untuk terus mencari jawaban atas risiko pasar tersebut. Apalagi bagi mereka yang begitu intens memberi perhatian pada dunia pasar modal, khususnya jual beli saham. Beta suatu sekuritas dapat dihitung dengan teknik estimasi yang menggunakan data historis. Beta historis dapat dihitung dengan menggunakan data historis berupa data pasar atau return sekuritas dan return pasar. Data akuntansi atau laba-laba perusahaan dan laba indeks pasar atau data fundamental. Menggunakan variabel-variabel fundamental. Beta yang dihitung dengan data akuntansi disebut dengan beta akuntansi, dan beta yang dihitung dengan data fundamental disebut dengan beta fundamental. Berikut ini merupakan contoh grafik systematic risk, unsystematic risk, dan total risk. Keterangan SA sama dengan saham A, SB sama dengan saham B, SC sama dengan saham C, SD sama dengan saham D, dan SE sama dengan saham E. Pada grafik tersebut menjelaskan maka dalam hubungan antara beta dan saham dibagi menjadi 3 ketentuan, yaitu beta lebih dari 1 ini menunjukkan harga saham perusahaan lebih mudah berubah dibandingkan indeks pasar. Beta kurang dari 1 ini menunjukkan tidak terjadinya kondisi yang mudah berubah berdasarkan kondisi pasar. Beta sama dengan 1 menunjukkan bahwa kondisinya sama dengan indeks pasar. Pada saat beta lebih dari 1, ini menunjukkan kondisi saham menjadi lebih beresiko dalam artian jika pada saat terjadinya perubahan pasar sebesar 1%, maka pada saham X akan mengalami perubahan lebih besar 1% atau saham X lebih dari 1%. Berikutnya saya akan membahas tentang beta dan CPM beserta rumus dan contoh soalnya. Sebelum masuk ke rumus dan contoh soal, sebelumnya saya akan menjelaskan menurut ahli apa itu Capital Asset Pricing Model atau CAPM. Menurut William F. Sharpe et al., Capital Asset Pricing Model. Pada waktu kita membicarakan diversifikasi, kita melihat bahwa diversifikasi sempurna tidak menghilangkan risiko. Risiko yang tidak bisa dihilangkan disebut sebagai risiko sistematis atau systematic risk. Karena di sini selalu saja ada 3 variabel yang memiliki keterkaitan, yaitu risiko sistematis atau beta, return market atau RM, dan bebas risiko atau RI. Dengan begitu kita dapat memformulasikan rumus CAPM sebagai berikut. Di bawah ini merupakan rumus dari beta dan CAPM. Keterangan RI sama dengan return saham, RF sama dengan return investasi bebas risiko atau risk free, beta I sama dengan beta saham atau indikator risiko sistematis, RM sama dengan return pasar atau return market. Contoh soal beta dan CAPM. Diketahui PT Mahadewa membuat perkiraan beta saham PT Jaya Mandala adalah 0,11 dan keuntungan bebas risikonya diestimasi sebesar 14%, serta keuntungan sebesar 19%. Maka kita dapat menghitungnya return saham tersebut sebagai berikut. RI sama dengan RF ditambah beta I dalam kurung RM dikurang RF sama dengan 0,14 ditambah 0,11 dalam kurung 0,19
dikurang 0,14. Hasil akhir dari penjumlahan di atas yaitu sama dengan 0,1455 atau dipersenkan menjadi 14,55%. Atau kita juga bisa menghitung dengan cara RI sama dengan RF ditambah dalam kurung RM dikurangi RF dikali beta I. Sama dengan kita masukkan angkanya yang tadi 0,14 ditambah dalam kurung 0,19 dikurang dengan 0,14 dikali dengan 0,11. Hasil akhir dari penjumlahan di atas yaitu 0,1455 atau dipersenkan menjadi 14,55%. Atau dengan cara lainnya kita dapat menggunakan rumus RI sama dengan dalam kurung 1 dikurang beta I dikali RF ditambah beta I dikali RI tutup kurung sama dengan dalam kurung 1 dikurang 0,11 dikali dalam kurung 0,14 ditambah 0,11 dikali 0,19 sama dengan 0,1455 atau 14,55%. Selanjutnya kita akan masuk pada perhitungan covariance, variance, dan beta. Pada contoh soal di bawah ini kita akan melihat bagaimana hubungan antara covariance, variance, dan beta sebagai satu kesatuan hitungan yang menghasilkan sebuah kesimpulan. Contoh soal, perhatikan data di bawah ini, yaitu ada 3 perusahaan-perusahaan yang otomatis memiliki 3 saham yang berbeda. Pada tabel 11.1, kondisi saham 3 perusahaan pada 6 tahun. Untuk mengetahui bagaimana mendapatkan hasil rata-rata terakhir di bawah, yaitu dengan cara menjumlahkan dari tahun 2009 sampai dengan 2014 saham A sampai dengan kondisi pasar saham A hasil rata-rata akhir 3,75, saham B 27,66, saham C 3,333. Sedangkan kondisi pasar hasil akhir rata-ratanya adalah 4,133. Hasil rata-rata didapat dari menjumlahkan hasil saham dari awal hingga hasil saham tahun akhir. Berdasarkan pada data tabel pertama, maka selanjutnya kita dapat menghitung covariance, variance, dan beta sebagaimana terlihat pada tabel 11.2 berikut ini. Tabel 11.2 hasil perhitungan kondisi saham 3 perusahaan pada 6 tahun. Untuk menghitung covariance pada tabel tadi, pendekatan rumusnya hampir sama seperti dibahas pada sebelumnya. Atau untuk contoh lebih jelas dapat kita jelaskan di bawah ini. Untuk covariance saham A kondisi pasar yaitu untuk tahun 2009, covariance dalam kurung saham A kondisi pasar sama dengan dalam kurung saham A tabel pertama dikurang rata-rata saham A dikali dalam kurung kondisi pasar tabel pertama dikurang rata-rata kondisi pasar sama dengan 3,5 dikurang 3,75 dikali dalam kurung 3,5 dikurang 4,133. Hasil akhir dari penjumlahan di atas sama dengan 0,15825. Untuk tahun 2010, covariance dalam kurung saham A kondisi pasar sama dengan dalam kurung saham A tabel 2 dikurang rata-rata saham B dikali dalam kurung kondisi pasar tabel 2 dikurang rata-rata kondisi pasar. Sama dengan kita masukkan lagi angkanya 4,5 dikurang 3,75 dikali dalam kurung 4,0 dikurang 4,133. Hasil penjumlahannya yaitu sama dengan minus 0,09975. Sedangkan untuk covariance saham B kondisi pasar untuk tahun 2009 dan 2010 cara menghitungnya yaitu untuk tahun 2009 covariance dalam kurung saham B kondisi pasar sama dengan dalam kurung saham B tabel pertama dikurang rata-rata saham A dikali dengan dalam kurung kondisi pasar tabel pertama dikurang rata-rata kondisi pasar sama dengan 3,0 dikurang 2,766 dikali dalam kurung 3,5 dikurang 4,133. Hasil penjumlahan dari penjumlahan di atas sama dengan minus 0,148122. Untuk tahun 2010, covariance dalam kurung saham B kondisi pasar sama dengan saham B tabel 2 dikurang rata-rata saham A dikali dalam kurung kondisi pasar tabel 2 dikurang dengan rata-rata kondisi pasar sama dengan
dalam kurung 3,5 dikurang 2,766 dikali dalam kurung 4,0 kurang 4,133 sama dengan minus 0,097622. Adapun untuk kovarian saham C kondisi pasar untuk tahun 2009 dan 2010, cara menghitungnya yaitu untuk tahun 2009 kovarian dalam kurung saham C kondisi pasar sama dengan dalam kurung saham C tabel pertama dikurang rata-rata saham C dikali dalam kurung kondisi pasar tabel pertama dikurang rata-rata kondisi pasar sama dengan 4,0 dikurang 3,333 dikali dalam kurung 3,5 dikurang 4,133 sama dengan minus 0,42211. Untuk tahun 2010 kovarian dalam kurung saham C kondisi pasar sama dengan saham C tabel 2 dikurang rata-rata saham C dikali dengan dalam kurung kondisi pasar tabel 2 dikurang rata-rata kondisi pasar sama dengan dalam kurung 4,3 dikurang 3,333 dikali dalam kurung 4,0 dikurang 4,133 sama dengan minus 0,128,611. Adapun untuk tahun 2011, 2012, 2013, dan 2014, cara menghitungnya dapat dilakukan begitu seterusnya. Sedangkan untuk menghitung varians dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut. Untuk tahun 2009, varian dalam kurung kondisi pasar sama dengan dalam kurung kondisi pasar tabel 2 dikurang rata-rata kondisi pasar pangkat 2 sama dengan dalam kurung 3,5 dikurang 4,133 pangkat 2 sama dengan dalam kurung minus 0,633 tutup kurung pangkat 2 sama dengan 0,400689. Untuk tahun 2010, varian dalam kurung kondisi pasar sama dengan dalam kurung kondisi pasar tabel 2 dikurang rata-rata kondisi pasar pangkat 2 sama dengan dalam kurung 4,0 dikurang 4,133 pangkat 2 sama dengan dalam kurung minus 0,133 pangkat 2 sama dengan 0,017689. Untuk tahun 2011, varian dalam kurung kondisi pasar sama dengan dalam kurung kondisi pasar tabel 2 dikurang rata-rata kondisi pasar pangkat 2 sama dengan dalam kurung 4,2 dikurang 4,133 pangkat 2 sama dengan dalam kurung minus 0,067 tutup kurung pangkat 2 sama dengan 0,004489. Selanjutnya untuk menghitung sistematik risk atau risiko pasar pada 3 saham tersebut, maka kita dapat mempergunakan rumus beta berikut ini. Beta saham A sama dengan sigma kovarian dalam kurung saham kondisi pasar dibagi dengan sigma varian dalam kurung kondisi pasar sama dengan min 00833 dibagi dengan 0,093334 sama dengan hasilnya 0,0892499363 atau min 0,08925. Beta saham B sama dengan sigma kovarian dalam kurung saham B kondisi pasar dibagi dengan sigma varian kondisi pasar sama dengan 0,00111 dibagi dengan 0,0933334 sama dengan 0,01189284486 atau min 0,01189. Beta saham C sama dengan sigma kovarian dalam kurung saham C di pasar dibagi dengan sigma varian
dalam kurung kondisi pasar sama dengan 0,04965 dibagi dengan 0,0933334 sama dengan 053193937 atau min 053196. Maka berdasarkan hitungan di atas, yang terkecil resiko pasarnya terletak pada saham A. Artinya saham A lebih layak untuk dipilih.